Di SBS volume 105 ada dua teori yang kejadian. Yang pertama mengenai garis keturunan Zoro yang masih berhubungan dengan Ryuma. Ternyata kakek dari Zoro bernama Roronoa Pinzoro. Yang mana kemudian Roronoa Pinzoro ini menikah dengan seorang gadis dari Wano. Gadis ini bernama Shimotsuki Furiko. Dan Shimotsuki Furiko ini adalah kakak dari Shimotsuki Ushimaru. Jadi Zoro masih memiliki garis keturunan Ryuma dari neneknya. Yang kedua sih mungkin lebih ke arah kecurigaan ya, karena setelah One Piece chapter 1051 rilis, cukup banyak fans yang mencurigai Tama itu sebagai Kurozumi. Karena dalam flashbacknya, tertulis Kurozumi di makam orang tuanya tersebut. Yang mana hal ini tentu saja tidak bisa dengan mudah disadari oleh semua orang. Kemudian di SBS 105 terungkap bahwa Tama memang dari keluarga Kurozumi. Garis keturunan Zoro sebenarnya sudah pernah disinggung Oda sejak lama, yaitu dari SBS volume 96. Dalam SBS ini, seorang pembaca menanyakan hubungan antara nama-nama Shimotsuki di Wano dengan nama asal desa Zoro yang juga bernama Shimotsuki. Di sini kemudian Oda menjelaskan bagaimana kisah datangnya Kozaburo dari Wano ke desa Shimotsuki dan bagaimana desa Shimotsuki tercipta. Di sini Oda sedikit menyenggol mengenai garis keturunan Zoro, hanya saja dia tidak mengungkapkannya. Beberapa senjata bernama yang pernah digunakan oleh Roronoa Zoro. Yang pertama adalah Wado Ichimonji, Meto peninggalan Kuina yang masih dipakai oleh Zoro sampai sekarang. Kemudian Sandai Kitetsu, salah satu dari pedang terkutuk yang didapatkan oleh Zoro di Lockdown. Kemudian Yubashiri, pemberian dari Ippon Matsu yang juga didapatkan Zoro di Lockdown. Kemudian Shusui yang didapatkan oleh Zoro waktu mengalahkan zombie Ryuma di Thriller Bark. Kemudian di Wano, Shusui ini ditukar dengan Enma yang pernah dipakai oleh Oden. Di Enies Lobby, Zoro juga pernah menggunakan senjata bernama Hana Arashi. Zoro tidak pernah menyebut sekalipun nama Sanji. Hal ini terungkap di SBS volume 73 di mana seorang pembaca menghitung-hitung jumlah interaksi antara Zoro dan Sanji yang saling panggil. Mulai dari volume 5 sampai volume 66, Zoro sekalipun tidak pernah memanggil nama Sanji. Sementara Sanji beberapa kali menyebut nama Zoro. Menurut pengakuan Oda sendiri di SBS ini, dia sulit membayangkan jika Zoro memanggil Sanji dengan namanya. Berbeda dengan di versi anime di mana Zoro pernah menyebut nama Sanji. Kalian mungkin menyadari keunikan alis Sanji. Alis Sanji tidak simetris. Dulu, hal ini merupakan salah satu misteri yang kemudian terungkap dengan plot twist. Karena penggambaran Sanji yang rambutnya itu menutupi alis dan matanya. Sebelum time skip, Oda sudah melakukan foreshadow mengenai perihal alis Sanji ini pada One Piece chapter 1073 melalui tampilan Denden Mushi.